Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahis shomad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama adalah nikmat iman dan nikmat sehat. Di antara sekian ribu, sekian puluh ribu, bahkan mungkin sekian juta manusia yang masih sibuk dengan urusan dunia, masih berlalu lalang di jalan raya, mereka dengan kesibukan duniawinya, alhamdulillah Allah masih pilih kita. Di antara sekian orang, sekian persen barangkali kalau kita hitung persentase, Allah masih memilih kita untuk menjadi hamba-hamba yang taat dalam menjalankan perintahnya, yaitu melaksanakan sholat isya dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Tentunya ini adalah sebuah nikmat yang mulia, nikmat yang agung, nikmat yang harus kita syukuri. Karena yang namanya hidayah taufik itu tidak bisa dinilaikan dengan nilai materi, tidak bisa dinilaikan dengan nilai uang. Betapa mahalnya nikmat hidayah. Kita bisa lihat istrinya Nabi Nuh alaihissalam, pendamping seorang nabi yang mendampingi selama 950 tahun, ternyata juga tidak beriman juga karena tidak mendapat hidayah dari Allah. Kita juga bisa melihat istrinya Nabi Lut alaihissalam mendampingi seorang nabi, ternyata pun dia juga ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita lihat istrinya Fir'aun laknatullah yang mengaku dirinya Tuhan. Begitu Allah memberikan hidayah taufik, beliau adalah termasuk orang yang mendapat hidayah taufik dari Allah SWT, sehingga dia oleh Allah dijanjikan surga karena beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kultum singkat pada malam hari ini, insya Allah kita ini sudah masuk hari ke-26. Jadi sisa hari tinggal beberapa hari lagi. Maka saya mengajak kepada diri saya sendiri, jamaah sekalian, mari kita hitung hari yang masih tersisa. Kalau kita hitung secara cerdas, baik cerdas intelektual maupun cerdas spiritual, Lailatul Qadar ini Allah katakan khairum min alfis syahrin, lebih baik, bukan sama loh. Allah mengatakan satu malam Lailatul Qadar, siapa yang melakukan amal soleh, siapa yang melakukan ibadah, lebih baik dari 1000 bulan, bukan sama dengan 1000 bulan, lebih baik. Maka katanya, kata-kata yang Allah pakai khairum min alfis syahrin. Maka bagi orang yang cerdas secara spiritual, secara intelektual, rugi dengan amalan yang ringan, dengan amalan yang tidak berat, hanya dianjurkan mengucapkan, memperbanyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu pahalanya lebih baik dari ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita hitung dengan tahun, 83 tahun lebih 4 bulan kurang lebihnya. Umur kita manusia belum tentu kita nih bisa mencapai umur 83 tahun. Maka sisa hari yang akan datang, sisa hari beberapa hari lagi, kalau nggak sempat 3 jam, 4 jam, 1 jam saja kita bisa menghidupkan malam Lailatul sisa hari yang ada. Jamaah rahmatullah, ayo kita berpikir, belum tentu tahun depan kita ini masih hidup, tahun depan kita belum tentu masih bernafas, belum tentu kita masih bisa tarawih di masjid yang kita cintai ini. Oleh karena ini adalah kesempatan yang sangat langka, kesempatan yang sangat langka. Oleh karena jemaah rahmatullah, sekali lagi, yang diberikan Allah sehat, diberikan waktu luang, tidak ada kesibukan di malam hari, mari kita sama-sama menghidupkan malam-malam terakhir di akhir Ramadan ini dengan tujuan untuk
memenuhi kewajiban, memenuhi bekal kita kelak di akhirat, agar kita ini bisa mengimbangi pahala dosa-dosa yang banyak kita lakukan setiap hari. Ini pahala yang sangat luar biasa. Dalam sebuah hadis sahih diceritakan ada dua orang sahabat Ansor yang hijrahnya bersamaan. Ada dua orang sahabat yang hijrahnya bareng, hijrah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dua orang ini yang satu semangatnya ibadahnya luar biasa, sampai saking semangatnya dia ikut jihad. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan syahid, mati syahid di perang. Yang satu lagi masih Allah berikan umur setahun kemudian masih hidup. Maka seorang sahabat yang oleh Allah, oleh Rasul dijanjikan masuk surga ini bermimpi melihat sahabat ini yang masuk surga kok malah yang meninggalnya belakangan, yang tidak ikut jihad, yang tidak mati syahid. Masuk surganya malah lebih duluan orang yang tidak perang dalam keadaan mati syahid. Maka berita itu sampai kepada Rasulullah SAW. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok bisa? Yang satu kan semangatnya luar biasa, dia akhirnya ikut perang mati syahid, tapi masuk surganya kok malah belakangan. Apa jawaban Nabi? Karena yang diberikan umur setahun lebih itu dia bisa melakukan ibadah-ibadah selama setahun dan ketemu Ramadan. Ketemu Ramadan berarti dia melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan karena pahalanya dilipat gandakan. Maka kata Nabi, karena dia mendapatkan Ramadan setahun kemudian dia melakukan ibadah, termasuk diantaranya ya menghidupkan malam Lailatul Qadar itu. Oleh karena jemaah makkah, ini adalah sebuah hadis yang sering kali kita mendengar dan harus kita yakini. Semua yang Allah firmankan di dalam Al-Quran maupun hadis yang Rasul sabdakan di dalam sebuah hadis itu mutlak benar, mutlak benar. Tidak mungkin Quran dan hadis itu salah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan waktu singkat pada malam ini saya sedikit bicara masalah dunia, karena Allah kenapa Allah menggunakan istilah dunia, ad-dunya. Jadi dunia akhirat itu bahasa Arab. Dunia itu asalnya ad-dunya. Yang menurut ahli bahasa Arab, ad-dunya itu berasal dari kata ad-dunu yang artinya dekat, qarib, dekat. Ada yang mengatakan dari kata ad-dani yang namanya ad-dani itu artinya rendah. Jadi dunia itu dekat dan rendah. Dekat itu maksudnya hanya sebentar. Maka dikatakan dunia karena apa? Sebentar. Kita bisa perhitungkan, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Coba kita renungkan. Ketika kita di alam rahim, lamanya berapa bulan? 9 bulan. 9 bulan 10 hari. Begitu kita lahir dunia, hidupnya berapa? 60 sampai 70 tahun. Kata Nabi, wa aqallu man yajuzu dzalik. Sedikit sekali orang yang lebih dari 70 tahun itu sedikit sekali. Ada yang 83, ada yang 90, ada yang 100, tapi hitungannya langka, jarang orang yang mendapat bonus banyak ini, jarang terjadi. Begitu kita meninggal, masuk ke alam barzah, berapa tahun, berapa ribu tahun, wallahu alam, karena nunggu hari kiamat. Bisa dibayangkan orang yang hidup di zaman Nabi Adam meninggal sampai sekarang masih disiksa kubur kalau dia calon penghuni neraka. Berapa ribu tahun? Kita dari Nabi Musa aja kurang lebih 3000 tahun yang lalu, apalagi Nabi Adam. Jadi di alam barzah itu ribuan tahun nunggu hari kiamat, nunggu hari kebangkitan. Begitu kita dibangkitkan dari alam barzah, digiring ke padang mahsyar, nunggu di padang mahsyar itu 50.000 tahun, khamsina alfasanah, 50.000 tahun dalam keadaan berdiri menunggu persidangan Allah yang maha adil sesuai dengan amal masing-masing. Semua amalan yang kecil maupun yang besar semua tercatat, semua akan dihisap, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Begitu sudah masuk, sudah 50.000 tahun di padang mahsyar, kemudian kita masuk lewat sirat, as-sirat, yang nama sirat ya, itu adalah jembatan yang begitu luar biasa, gelap bagi orang yang tidak beriman. Di kanan kiri jembatan itu ada yang namanya kalalit. Kalalit itu adalah besi-besi runcing yang tajam kayak celurit begitu. Begitu dia masuk jembatan dalam keadaan gelap,
otomatis dia nggak akan bisa lolos. Di bawahnya neraka jahanam. Begitu masuk ke neraka atau surga, abadi. Jadi dunia ini katakan hanya 70 tahun. Bahkan Al-Quran mengatakan dalam surat As-Sajdah, Allah berfirman, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'udun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan, satu hari di akhirat, orang masuk satu hari di neraka itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Kita hidup di dunia 60-70 tahun. Jadi berat, neraka ini berat. Oleh karenanya jemaah Allah katakan dunia, kenapa? Karena sebentar dan dekat, rendah. Dunia itu rendah. Ketika Nabi berjalan dengan sahabat, ada seekor kambing yang sudah bangkai, sudah mati. Nabi panggil sahabat, kamu mau kalau dikasih bangkai kambing ini? Sahabat nggak mau. Kenapa? Nabi mengambilkan dunia seperti ini, seperti bangkai kambing yang nggak laku ini, nggak makan, nggak enak dimakan. Jadi rendah sekali nilainya. Yang kedua, Allah menggunakan metode menamakan dunia adalah Zahroh. Zahroh itu adalah bunga mawar. Toha ayat 131. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. Jangan Muhammad, jangan kamu fokuskan pandanganmu kepada kesenangan dunia. Zahroh, Allah menggunakan kata zahroh. Zahroh itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah bunga mawar. Bapak Ibu sekalian tahu bunga mawar. Bunga mawar itu warna-warni, wangi, tapi cepat layu. Itu dunia. Dunia itu menarik. Maka kata Nabi, ad-dunya khulwun. Dunia itu manis, wa khudratun, dan dunia itu hijau, menarik. Siapapun yang melihat dunia, nggak ada yang nggak tertarik. Semua orang tertarik dengan dunia. Maka Allah katakan bunga mawar dunia. Allah ibaratkan bunga mawar karena apa? Karena warna-warni, aromanya semerbak, wangi, tapi cepat layu. Layu nggak kepake lagi. Jadi dunia itu Allah ibaratkan seperti bunga mawar. Yang kedua, Allah ibaratkan mata. Mata, kata mataun, ahli bahasa Arab mengatakan yang namanya mata adalah sayun yuntafa'u bihi wa yantahi. Sesuatu yang bisa diambil manfaat wa yantahi, kemudian selesai, habis. Jadi mata ini adalah, Al-Quran menyebut sebanyak 35 kali dalam bahasa Al-Quran. Allah menyebut kata dunia dengan kata mata, kesenangan yang sebentar itu selama sebanyak 35 kali. Wa ma hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali mataul ghurur, kesenangan yang menipu, menjebak, memesona, tapi akhirnya kita akan terperosok. Oleh karenanya jemaah Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ad-dunya mata'un. Dunia itu adalah mata, kesenangan yang sebentar. Wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Sebaik-baik mata, sebaik-baik perhiasan dunia, kesenangan dunia adalah al-mar'atu sholihah, yaitu istri yang solehah, perempuan yang solihah. Jadi perempuan yang solihah itu juga mata. Kenapa? Karena yang namanya perempuan solihah itu juga nggak lama. Begitu hidup dia meninggal, ya sudah nggak ada lagi. Jadi semua kesenangan dunia ini disebut dengan mata, kesenangan yang hanya sebentar. Dan yang ketiga, Allah menggunakan kata dunia, Allah ibaratkan sebagai air. Dalam surat Al-Hadid, juga dalam surat Al-Kahfi, wadrib lahu masalah hayati dunya kama in anzalnahu minas sama fahtalata bihi nabatul ard. Allah ibaratkan dunia itu adalah mata, kama in anzalnahu minas sama, seperti air hujan yang turun dari langit. Kita bisa lihat air, sifat air itu berubah-ubah. Yang kedua, sifat air itu adalah air itu diperlukan. Tapi kalau air terlalu banyak membahayakan. Banyak air banjir, kita rugi. Orang terlalu banyak dunia, lupa akhirat. Orang terlalu banyak dunia, banyak duit, banyak harta. Yang tadinya ketika miskin rajin ke masjid, rajin ke musola, rajin jamaah, rajin berinfak, rajin baca Quran. Begitu dunianya banyak, rezekinya banyak, ternyata dia akhirnya malah lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas dari gambaran ini Allah gambarkan dunia sebagai az-zahroh, bunga mawar. Allah gambarkan sebagai ad-dunya, kehidupan sebentar. Allah gambarkan sebagai mata. Ternyata memang kenyataannya dunia seperti itu. Oleh karenanya jemaah Allah,
Air, dikatakan air kalau tidak ada air kita kacau. Air memang diperlukan dalam kehidupan, tapi kalau terlalu banyak juga membahayakan. Kalau tidak ada, tentunya kita juga akan kacau balau, karena memang air diperlukan. Jadi dunia itu memang diperlukan, nggak ada dunia sama sekali. Kita diperintahkan haji untuk membayar ONH saja puluhan juta. Memang umat Islam dianjurkan untuk punya dunia, punya materi. Tapi jangan sampai banyak materi akhirnya menyebabkan kita lalai. Sebagaimana surat yang kita sering dengar, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna jahim tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Alhaakumut takatsur akan melalaikan kalian menumpuk harta, memperbanyak harta, hatta zurtumul maqabir. Kamu tidak akan mengumpulkan harta lagi kalau kamu sudah masuk ke kuburan alias meninggal. Jadi manusia selama hidup kalau belum meninggal dia akan senang terhadap harta. Itu memang sudah menjadi kecenderungan manusia. Oleh karena jemaah Allah, untuk kaya dianjurkan dalam Islam. Kenapa? Kalau nggak kaya nggak bisa zakat, kalau nggak kaya nggak bisa bangun masjid, kalau nggak kaya nggak bisa sedekah, kalau nggak kaya nggak bisa membantu orang miskin. Tapi jangan sampai materi-materi yang banyak itu menyebabkan kita lalai sehingga kita masuk orang-orang yang akhirnya menghambat kepada harta, lalai kepada yang kuasa. Itulah jemaah Allah. Ini sekedar ngisi kekosongan karena penceramah hari ini tidak datang. Apa yang saya sampaikan sedikit daripada kosong sambil menunggu hujan, ya jemaah sekalian. Sekali lagi saya garis bawahi, marilah sisa hari yang ada kita gunakan sebaik-baiknya untuk menghidupkan Ramadan, sisa hari yang ada dengan itikaf semampu kita. Nggak mampu, nggak harus dari jam 10 sampai subuh. Mampunya 1 jam, ya 1 jam. Kalau bisa lebih dari itu, alhamdulillah. Karena sekali lagi jemaah Allah, mari kita merenung bahwa kematian itu di tangan Allah. Belum tentu kita besok itu masih hidup. Kalau Allah menghendaki kita dijemput oleh malaikat maut besok, kalau Allah menghendaki tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi. Oleh karena marilah kita senantiasa ingat kematian, karena ingat kematian akan memberikan motivasi, menjadikan motivasi kepada kita untuk melakukan ibadah yang sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.